Sebagai murid Kristus, mari membangun kesatuan hati melalui persekutuan doa. Selamat pagi jemaat sekalian. Biarlah pada pagi hari ini kita ada damai sejahtera. Kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini di saat kita mau beribadah, dimanapun kita berada, jemaat sekalian yang ada di ruang ibadah ini atau mungkin jemaat yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita beribadah dengan takut akan hormat akan Tuhan. Kita akan awali ibadah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia daripada Allah, dari damai sejahtera menyertai kita semua. Jemaat sekalian, kita berdiri.
siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia di saat kita berkumpul. Biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap diri kita semua. Biarlah lepaskan diri kita untuk siap memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 3 dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia. Kita katakan bersama-sama ya, 3, 2, 1. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Katakan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, Tak habis-habisnya habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan. Katakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Sebentar musik jalan terus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah Bapa kami yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami menyadari Tuhan, ini adalah kesempatan dalam hidup kami untuk kami boleh datang beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk hidup kami Tuhan. Dan kami ingin pagi ini kami mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan dari hari demi hari, pagi demi pagi. Kau begitu setia, Kau begitu memelihara kami dalam keadaan apapun Tuhan. Mungkin kami dalam keadaan senang, namun pada saatnya kami adalah dalam keadaan susah, bahkan kami dalam keadaan terpuruk. Namun kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau yang Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang tetap memperhatikan kami. Detik demi detik Engkau ada di samping kami, walaupun seringkali kami komplain, seringkali kami menyalahkan Engkau, seringkali kami merasakan Engkau tidak ada di dalam hidup kami. Namun kami tahu Tuhan, sebenarnya Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang pada saat ini dalam pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan sertai, Tuhan pimpin mereka, Tuhan jamah mereka, agar mereka boleh mengalami kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami nyerahkan Tuhan ibadah pagi hari Tuhan. Pimpin kami, sertai kami.
pakai ibadah ini menjadi satu di tempat di mana Tuhan berbicara melalui hamba-Mu juga. Kami juga siap mendengar. Dan juga pagi hari ini kami bersiap menerima perjamuan yang telah disediakan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Selalu baru tiap pagi. Katakan selalu baru tiap pagi. Besar setiamu, ya besar setiamu Tuhan, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selamat duduk jemaat sekalian. Mari kita bacakan kitab Efesus pasal 3. Kita akan baca mulai dari ayat 16. Ini adalah doa daripada Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya pikir ini adalah doa buat kita semua juga sebagai umat Tuhan. Ayat 16 saya bacakan, kemudian 17 jemaat, dan selanjutnya kita selesainya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berlandaskan di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, dikatakan kasih Kristus itu betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya. Ini satu ujian yang lama ya, him lama. Saya pikir lagu ini didasari oleh ayat yang kita baca tadi. Kita akan menyanyikan bersama-sama. Kasih Allah amat besar yang tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Baik, doa kita nyanyikan sampai berdiri bersama-sama. Yuk berdiri. Dengan sukacita kita katakan,
Kasih Tuhan itu begitu besar, luas, dalam, tinggi, lebar. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa, kan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga, Dia ramah besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak terduga, ya, tak terduga. Kasih Allah begitu tinggi, begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar, dan tak pernah berubah kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, itu tak dapat melukiskan kasih Allah yang begitu besar. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut yang begitu luas sebagai dawa. Dan tiap kita mungkin menjadi penulis-penulis akan kasih Tuhan, tak mungkin dapat menuliskannya. Dan menuliskan kasih Allah yang besar, langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kita serukan kasih Allah tak terduga, tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lama. Tetap teguh, tak berubah, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Begitu besar kasihnya Tuhan, dan sebesar apapun kita akan menggantikannya itu tidak mungkin. Sebesar apapun kasih kita pada Tuhan, kasihnya lebih besar daripada kita. Sebesar apapun kasih kepadamu, terlebih besar kasihmu padaku. Pengorbananmu di kayu salib, curahkan darahmu, tebus dosaku. Sebesar apapun kasihku padamu, tiada sebanding dengan kasihmu. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Katakan sekali lagi, sebesar apapun, sebesar apapun kasihku padamu, terlebih besar kasihmu padaku. Pengorbananmu di kayu salib, curahkan darahmu, tebus dosaku. Sebesar apapun kasihku padamu, tiada sebanding dengan kasihmu. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan
yang hidup bagimu. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Silakan duduk jemaat sekalian. Paduan suara LOG akan mempersembahkan satu pujian dalam virtual choir. He said, "My child, don't you worry. Your life is in
Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui puji-pujian yang begitu indah kami boleh dipersiapkan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Khususnya juga nanti kami akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kami serahkan seluruh rangkaian acara yang ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan, sehingga sungguh ya Tuhan, tiada seorang pun yang terlewatkan pada pagi hari ini. Dan kami pulang meninggalkan tempat ini dengan satu pemahaman yang baru, satu tekad yang baru, dan satu tindakan yang konkret mengenai kasih ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Shalom saudara sekalian. Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tangible love, ya, kasih yang nyata. Saudara, ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama menghantarkan kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu dari 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama, pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Satu bagian firman Tuhan lagi yang akan kita baca, yaitu di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-13. Kalau tadi surat Yohanes, sekarang Injil Yohanes, pasal yang ke-13. Dan memang Rasul Yohanes ini dikenal sebagai rasul yang paling banyak berbicara mengenai kasih. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Baru-baru ini saya membaca sebuah kesaksian dari seorang saudara yang dia itu memang dibesarkan dari keluarga orang percaya, tapi kemudian setelah dia menginjak usia pemuda dan menikah, maka akhirnya dia meninggalkan Tuhan untuk sekian waktu, sekian tahun. Tapi satu waktu ketika dia menghadapi krisis dalam kehidupannya, maka akhirnya dia kembali lagi ke jalan Tuhan. Nah, dia menceritakan bahwa yang menyebabkan dia kembali ke jalan Tuhan itu apa katanya. Yang terutama yaitu kesan dia tentang bagaimana pernyataan tindakan kasih yang begitu nyata dari ibunya itu. Ibunya itu, maminya itu tidak pernah
sayang untuk membantu orang lain, meluangkan waktunya untuk melayani. Dan dia katakan bahwa ibunya itu pernah memperhatikan, ya, membesuk seseorang yang lumpuh selama 40 tahun. Setiap minggu, jam yang sama, ya, hari yang sama, maka ibunya itu akan datang mengunjungi orang lumpuh ini, membawakan makanan, menyuapin dia, dan itu dia lakukan selama 40 tahun. Sampai akhirnya orang yang lumpuh itu meninggal duluan, baru kemudian tidak lama kemudian ibunya juga meninggal. Saudaraku sekalian, luar biasa sekali. Jadi bagaimana ekspresi iman, tindakan kasih yang begitu nyata dari ibunya itu akhirnya memberikan satu kesan yang mendalam bagi anak ini, yang walaupun kemudian dia meninggalkan Tuhan itu waktu begitu lama, tapi akhirnya hal yang pertama ketika dia menghadapi krisis yang dia ingat adalah bagaimana ekspresi iman daripada maminya itu. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan merenungkan mengenai apa itu kasih yang nyata. Dan saudaraku sekalian, kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 tadi, ayat yang ke-34, Tuhan Yesus mengatakan satu hal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudaraku sekalian, kalau kita bertanya, ya, Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa aku memberikan perintah baru kepadamu supaya engkau saling mengasihi. Nah, pertanyaannya, apakah perintah saling mengasihi itu di dalam perjanjian lama? Tidak ada. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah perintah yang baru. Saudara, kalau lihat dalam perjanjian lama ada. Bagian yang paling mirip itu adalah dalam kitab Imamat pasal yang ke-19, ya. Di situ ada dicantumkan mengenai perintah hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi saudaraku sekalian, apa yang baru yang Tuhan Yesus katakan di sini? Yang baru yaitu standar yang Yesus ingin kita lakukan di dalam kita saling mengasihi. Yaitu apa standarnya? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberikan satu standar yang baru, tidak seperti yang ada dalam perjanjian lama, karena mereka belum mengenal, tidak tahu datangnya Tuhan Yesus, dan juga tidak seperti yang kita bayangkan sebagai manusia. Seringkali kita tercampur antara konsep mengasihi kita itu yang kita mengerti sesuai dengan kodrat manusiawi kita. Dan saudaraku sekalian, saya katakan itu seringkali terlalu jauh, termasuk saya sendiri, dibandingkan dengan standar yang Tuhan Yesus maksudkan tentang mengasihi itu. Saudaraku sekalian, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi yang harus menjadi standar kita dalam kita saling mengasihi. Saudara, yang saya katakan yang pertama di sini, yaitu bahwa Tuhan Yesus, dan itu menjadi standar kita, yaitu tindakan mengasihi itu adalah sesuatu hak istimewa, satu privilege, bukan satu kewajiban, bukan satu beban. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ini berbicara dengan jelas sekali, dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi. Apakah Tuhan Yesus itu ketika dia menjalankan misinya di kayu salib, ketika dia kemudian mengorbankan dirinya, ketika dia disiksa, ketika dia dicambuk dan sebagainya, apakah Yesus menganggap semua itu sebagai satu beban? Apakah begitu? Apakah Yesus menganggap bahwa tindakan penyelamatan dia yang dia lakukan kepada kita dengan mengorbankan dirinya itu sebagai sekedar satu kewajiban, ya, yang dia lakukan, yang memberikan beban yang berat kepada dia? Apakah demikian? Saudara, kalau Anda katakan bahwa apakah Tuhan Yesus pernah takut ketika dia menghadapi salib? Pernah. Betul itu. Ketika dia berada di Taman Getsemani, ya.
Tetapi ketakutannya itu akhirnya diatasi dengan kasihnya, dan dia tidak pernah menjalankan misi keselamatannya itu sebagai satu beban dia, tetapi sebagai apa dikatakan di sini? Justru satu sukacita. Ya. Sukacita apa? Sukacita ketika dia tahu bahwa dengan pengorbanannya itu dia akan menyelamatkan Anda dan saya, manusia yang tidak layak ini, diperdamaikan dengan Allah. Jadi itu ada sesuatu hak istimewa, misi yang Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, dan yang dia jalankan itu dengan sepenuh hati, bukan sebagai sesuatu kewajiban atau bahkan satu beban. Saudaraku sekalian, saya teringat selama hampir 18 tahun ya, saya tinggal bersama dengan mami saya, dan juga selama sekitar 12 tahun, barangkali 13 tahun dengan mertua saya, mama dari Semuliri. Ya. Jadi kami tinggal selama sekitar lebih 10 tahun ya, bersama dengan dua mertua, ya, dua mama. Orang biasanya bilang kalau Anda tinggal dengan satu mertua aja sudah cukup pusing, ya, apalagi ini dua mertua, saudara. Tapi Tuhan berikan kepada kami ya satu tahun-tahun yang indah sebetulnya ketika kami bersama-sama dengan mertua dan mami saya itu. Saudara, mami saya anak laki-lakinya 4, ya, semuanya sudah cukup establis, ya, sudah stabil semua dan sebagainya. Tapi ketika dia berusia lanjut, dipindahkan dari Surabaya, ditanyakan dia tinggal sendiri. Mami mau pilih tinggal sama siapa? Ya, dari 4 saudara silakan. Ya, kami terbuka. Dan dia pilih tinggal bersama dengan kami. Ya. Mungkin dia pikir ini dengan boksu lebih damai lah ya, lebih tenang barangkali begitu ya. Tapi dia pilih tinggal bersama dengan kami, intinya begitu. Nah, saya tanya kepada saudara, 18 tahun dia tinggal bersama dengan kami. Apakah saya anggap itu sebagai beban? Sebagai sekedar kewajiban anak? Ya. Atau bagaimana? Saudara, saya jujur katakan kepada saudara, dan saya percaya Semuliri juga sama, kami tidak pernah menjalankan itu sebagai beban, tidak pernah. Sebagai kewajiban, tidak pernah. Termasuk kami harus merawat mama dari Semulili, tidak pernah. Tetapi saya melihat itu sebagai satu hak istimewa. Ya. Bahwa mami saya dari 4 anak itu, dia memilih tinggal bersama dengan kami. Ya kan? Saya tidak pernah merasakan itu sebagai beban. Memang saudara-saudara juga ada partisipasi dan sebagainya. Kadang cukup, barangkali kadang juga enggak dan sebagainya. Tapi tidak pernah sama sekali saya menganggap itu sebagai beban. Saudara, coba Anda pikirkan apakah Anda bisa mentransfer itu, ya kan, kepada kalau ada orang yang datang membutuhkan pertolongan saudara, gitu. Apakah Anda anggap itu sebagai beban ataukah kesempatan hak istimewa Tuhan mengutus orang tersebut datang kepada engkau, ya kan? Karena dia sedang membutuhkan uluran tangan saudara. Saudara, seringkali bukankah kita itu begitu ada orang datang punya masalah tertentu, membutuhkan pertolongan tertentu, langsung ya kan ya, ini beban lagi bagi gua, ya kan ya. Betul? Jujur? Ataukah Anda melihat itu sebagai, aduh terima kasih Tuhan kesempatan kau mengutus orang itu datang kepadaku supaya aku bisa menyalurkan tindakan kasih yang nyata kepada orang tersebut. Yang mana coba saudara? Ya, yang tadi atau yang belakangan? Oh saudaraku sekalian, seringkali tidak demikian, bukan? Kita melakukannya dengan terpaksa. Ya, saudaraku sekalian, coba saya tanya Anda satu pertanyaan. Ya, lebih beruntung mana orang yang meminta tolong atau orang yang dimintain tolong? Pertanyaan sekali lagi ya. Lebih beruntung mana orang yang minta tolong atau orang yang dimintain tolong? Lebih beruntung mana? Lebih beruntung yang dimintain tolong, betul? Anda masih dianggap bisa memberikan pertolongan, iya kan?
Orang yang minta tolong itu nggak gampang loh saudara. Orang buka mulut, ya, datang kepada saudara karena dia percaya, merasa Anda itu bisa barangkali memberikan pertolongan. Tapi orang tuh membuka mulut, ya, meminta pertolongan atau pinjam duit dan sebagainya. Susah nggak? Malu nggak? Malu. Kecuali dia udah profesional. Ya, ada kan ya orang yang memang kerjanya profesional minta-minta kepada orang. Ya, itu mah udah tebal sekali memang mukanya ya. Nggak ada. Tapi secara umum saya katakan dia itu kasihan. Betul? Malu dia. Mukanya merah. Ditebel-tebelin kulit mukanya. Betul nggak saudaraku? Betul nggak? Ya kan? Saudaraku sekalian, saya katakan di sini bahwa yang pertama kita harus melihat kita kasih yang nyata itu ya sebagai satu privilege kita, hak istimewa kita, bukan sebagai satu beban tetapi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua saudaraku sekalian, yaitu kita lihat di dalam beberapa ayat ini ya. Yaitu saya ingin katakan bahwa yang kedua, kasih daripada Tuhan Yesus sebagai standar kita itu adalah sesuatu yang satu arah, bukan dua arah. Ya, Anda lihat di dalam beberapa ayat itu, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita masih musuh Allah, seteru Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ya, jadi ketika kita masih menjadi musuh Allah, Tuhan Yesus sudah memperdamaikan, sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Bukan tunggu ketika kita menjadi orang baik, kita masih menjadi musuh Allah. Ya, dia sudah mati bagi kita. Lalu yang kedua, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Maksudnya apa itu? Kalau Anda memberikan sedekah, tangan kanan nggak usah tangan kiri tahu. Artinya apa? Udah aja ya kan ya. Satu arah saja. Tidak ada itu timbal balik. Nggak ada. Ya. Tidak ada itu. Kalau manusia selalu konsepnya take and give. Betul? Ya kan? Selalu take and give. Tetapi standar yang Yesus inginkan bukan take and give. Just give and give. Ya. Bukan take and give. Bukan kita mengharapkan sesuatu timbal balik apapun, apakah dari orang yang kita tolong, ataukah kita mendapatkan nama baik, apakah kita barangkali dipuji orang dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ya, artinya tidak perlu ada satu timbal balik apapun. Cukup sesuatu yang satu arah. Oh saudaraku sekalian, saya berpikir bahwa ini seperti hubungan suami istri sebetulnya. Ya. Coba kalau suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Mereka mengasihi, mereka melayani satu dengan yang lain. Ya. Kalau itu sesuatu yang hitung-hitungan, sesuatu yang berharapkan timbal balik dari pasangan kita, saudara keliru. Ya, keliru saudara. Pasangan suami istri seharusnya ada mengasihi, udah aja satu arah. Ya. Dia bagaimana bersikap terhadapku itu masalah yang kedua. Tapi aku mengasihi dia, aku mengasihi pasanganku. Sulit tidak? Sulit, memang sulit. Ya. Tetapi kita bicara sekali lagi standar yang Allah ingin kita lakukan. Saudaraku sekalian, saya teringat kesaksian dari pasangan suami istri yang bernama Roger and Becky Serber. Ya, nama pasangan ini ada campuran keturunan orang Amerika Latin. Ya. Nah, Roger ini ketika dia berusia awal 60-an itu mulai kena Alzheimer. Ya, mulai lupa ingatannya itu. Jadi orang yang kena Alzheimer itu ya kadang-kadang ingatannya bisa balik, kadang-kadang hilang seperti gitu ya. Balik, hilang, kadang-kadang seperti begitu. Kasihan sekali. Nah, ketika Roger ini dia sadar, ya, maka dia menuliskan satu catatan kepada istrinya, ya, cukup panjang, tapi intinya dia mengatakan demikian.
bahwa ya my dearest wife, ya istriku yang tersayang, saya sekarang sedang dihantuin oleh satu ketakutan yang paling besar dalam kehidupanku. Dia katakan, yaitu apa? Yaitu bahwa sebentar lagi aku akan melupakan engkau dan anak-anak. Orang-orang yang paling saya cintain. Sekalipun kalian berada di sekitarku, tetapi aku tidak bisa mengenali kalian lagi. Itu perasaan ketakutan itu sangat menghantui diriku. Ya, dia katakan. Saudara, Becky kemudian memberikan balasan. Dia catat lagi ya, karena dia berharap supaya ketika suaminya sadar, balik ingatannya membaca itu, suaminya tahu. Istrinya mengatakan apa? Dia katakan bahwa ya my dearest husband, suamiku yang tersayang. Dia katakan ya, bahwa jangan engkau takut dan khawatir. Pada waktu momen itu tiba sekalipun, ya, ingatlah bahwa aku tetap akan mencintaimu. Tetap akan merawatmu. Bukan karena engkau masih mengenali aku, ya. Tetapi karena aku ingat engkau adalah suamiku, ya, yang begitu mengasihiku, mengasihi keluarga, dan percayalah, aku akan tetap melayani engkau dan tetap berada di sampingmu sampai kepada akhir hidupmu. Ya. Dan itu dia lakukan benar ya. Suaminya mengalami Alzheimer sampai sekitar 10 tahunan dia merawat suaminya sampai akhirnya suaminya meninggal. Saudara, ini satu arah ya. Suaminya udah tidak mengenali lagi. Ya, sudah tidak mengenali lagi, udah nggak tahu lagi, ya. Tapi dia tetap, ya, ini one way love, satu arah, tidak peduli orang itu kenal atau tidak kenal, tetapi saya tetap mengasihi dan peduli kepadanya. Saudaraku sekalian, ini standar tindakan kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya. Tuhan Yesus mengasihi kita bukan karena dia mengharapkan timbal balik apa-apa dari kita. Tidak, saudaraku. Ya. Tetapi bahkan kita masih menjadi musuh Allah sekalipun, dikatakan ya, dia sudah mengorbankan dirinya bagi Anda dan saya. Saudaraku sekalian, yang ketiga, saya katakan bahwa standar kasih daripada Tuhan Yesus itu adalah tadi kita bicara itu. Nyata. Sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Ya. Saudara lihat ayat ini tadi, 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita udah baca bersama-sama, ya kan? Ayat yang 18 tadi, Yakobus 2, ayat yang ke-15 dan 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Aduh, saudaraku, tajam sekali ya, Yakobus pasal yang kedua ini. Kalau ada saudaramu yang gak punya pakaian, yang kelaparan, datang kepada Anda kasih dia high five. Ya. Pakailah pakaian yang hangat, makan yang kenyang ya. Tapi tidak melakukan apa-apa. Atau Anda barangkali mengatakan, oke, saya akan mendoakan saudara. Baik sih ya, baik ya. Mendoakan itu baik ya. Tapi seringkali juga tidak mendoakan, bukan? You know? Cuman ngomong-ngomong doang, betul? Ya. Kalau Anda mengatakan, ya saya doakan dan sebagainya, tetap itu masih ngomong-ngomong doang. Masih do. Ya. Saudara, sebentar lagi kita akan memulai ya, 40 Days of Community. Saya berharap banyak saudara yang akan ikut dan sebagainya. Ya, mungkin dalam 1-2 minggu ini akan
launching kepada jemaat dan sebagainya. Baik semuanya itu saudara. Sangat baik dan saya menganjurkan saudara ikut. Tetapi saudaraku sekalian, maaf saya ingin katakan, jangan Anda mengira kalau saudara sudah ikut di dalam komsel itu, sudah mendiskusikan apa itu komunitas, sudah mendiskusikan bagaimana kita harus saling mengasihi di dalam komunitas sebagai orang percaya dan sebagainya. Tetapi belum ada tindakan yang nyata, itu masih ngomong doang. Minta maaf saudaraku, minta maaf. Iya. Saya berharap saya bisa menyampaikan khotbah ini dengan lebih halus sedikit. Dengan lebih membuat perasaan Anda agak nyaman sedikit. Saya memang nggak terlalu jelek-jelek amat. Tetapi firman Tuhan berbicara straight to the point. Kalau engkau hanya mengatakan high five, saya doakan engkau, semoga engkau kenyang. Tetapi Anda tidak melakukan apa-apa, itu apa tadi? Ngomong doang. Oh saudaraku sekalian, saudaraku, firman Tuhan ini berbicara sangat tegas dan lugas. Ya. Saya ingat berapa saat yang lalu saya membaca kesaksian daripada seorang yang ya dipanggilnya orang itu adalah Elder Jim, ya Jim namanya itu, penatua Jim dari sebuah gereja Presbyterian. Dia itu pelayanannya di kalangan pengungsi Vietnam ya. Jadi sudah sekian tahun yang lalu ketika Vietnam ya pecah menjadi Vietnam Utara, Selatan, lalu kemudian akhirnya ya kelompok yang Barat kan kalah itu ya. Banyak orang mengungsi di situ. Jadi Elder Jim ini melayani khusus di kalangan pengungsian orang Vietnam itu ya. Nah, ada satu keluarga yang dia layani itu ya datang ya, dia carikan tempat tinggal, dia ajarin bahasa Inggris ya. Dia kenalkan kerjaan setelah Inggrisnya mulai rada-rada paling enggak ngerti-ngerti begitu ya dan sebagainya. Selama beberapa bulan ya, setelah 3-4 bulan dan sebagainya ya. Orang Vietnam merasa sangat berterima kasih sekali dengan Elder Jim ini ya. Dan Elder Jim dia merasa bahwa dia ini sudah waktunya sekarang dia ingin memperkenalkan tentang Tuhan Yesus kepada orang Vietnam ini. Ya. Lalu dia bicara tentang Tuhan Yesus ya. Saya mau kenalkan kau kepada Tuhan Yesus yang saya imani, yang saya percaya ini. Dia katakan ya, Tuhan Yesus lalu dia mulai cerita ya, dia adalah pribadi Allah ya, yang firman menjadi manusia ya. Lalu kemudian dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan engkau dan sebagainya. Si orang Vietnam ini bengong ya. Bahasa Inggrisnya juga masih pas-pasan dan sebagainya ya. Dia omong gitu dan dia bengong ya. What do you mean katanya. Dia ngomong lagi, cerita lagi ya. Ya dari ayat-ayat dia kutip dan sebagainya. Orang Vietnam ini masih bengong ya. Akhirnya orang Vietnam ini dia ngomong satu hal. Udahlah yang pokoknya ya, I just want to ask you one question. Saya mau cuma tanya satu hal aja kepada engkau. Dia bilang ya, is Jesus like you? Ya. Apakah Yesus itu seperti engkau? Katanya. Saya mengerti arah pertanyaan ini. Ya. Dia ini mengatakan apa? Dia ini mengatakan bahwa aku nggak ngerti tadi. Ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang indah-indah dari yang mau engkau ajarkan kekristenan dan sebagainya. Aku nggak ngerti. Cuman saya pengen tahu satu hal aja. Apakah Yesus itu seperti engkau? Kalau Yesus seperti engkau, saya mau percaya. Itu maksud dia itu. Simple. Ya. Saya nggak ngerti semua doktrin-doktrin yang kau ucapkan tadi. Aku nggak ngerti. Cuman satu hal aja. Is Jesus like you? Apakah Yesus seperti engkau? Kalau Yesus seperti engkau, aku mau percaya. Kebalik mestinya ya. Mestinya Elder Jim yang seperti Yesus. Tapi orang kan nggak ngerti. Dia bilang, Yesus seperti engkau enggak? Ya. Is Jesus like you? Saudara, kalau itu ditanyakan kepada saudara, bagaimana jawabanmu? Oh, saudaraku sekalian, malu bukan kita.
Terlalu jauh. Termasuk saya sendiri. Ya, terlalu jauh. Saudara, aliran yang paling cepat berkembang, saya coba lihat di Amerika sekarang ini apa tahu? Yaitu Mormon, ya. Mormonisme itu bidat dalam kekristenan. 1 tahun Mormonisme itu mempertobatkan orang baru bertambah kurang lebih sekitar 2 juta orang. Ya, kurang lebih sudah mungkin 20-30 tahun konsisten di situ. Ya, luar biasa. Dan orang-orang tanya kenapa? Jawabannya semua sama. Ya, nilai-nilai persaudaraan, kasih mereka itu begitu nyata. Dibandingkan dengan gereja-gereja established yang abstrak. Yang berbicara teori doang. Minta maaf, saudaraku. Ya. Sekian tahun yang lalu saya pernah melayani. Saya dengan Semu Lili melayani seorang saudari. Yang belum percaya. Dia sudah dikatekisasi, sudah hampir dibaptis. Ya. Sudah hampir dibaptis, akhirnya tidak jadi. Karena intinya dia kecewa dengan seseorang hamba Tuhan. Ya. Dia kecewa. Lalu dia sempat dibimbing sama Semu Lili juga. Wah, PA ya, setiap minggu 1 kali selama 1 waktu yang cukup panjang. Dia ngerti semuanya itu. Tapi kemudian berapa lama kami tidak ketemu. Akhirnya ketemu lagi, dia cerita. Dia ternyata ikut di Saksi Yehova sekarang. Ikut di Saksi Yehova. Dekat sini ada, saya nggak usah ngomong ya. Dia ikut di sana. Kenapa? Dia katakan itu tadi. Ya, mereka itu begitu real. Begitu real. Ya, tindakan kasih mereka itu. Begitu nyata. Saya begitu masuk di situ merasakan kehangatan dan sebagainya. Mau ngomong apa saudara? Saudaraku sekalian, kapankah kita pernah belajar mendekati kasih yang seperti Yesus ingin kita lakukan? Satu hal yang terakhir, saudara, saya katakan, Roh Kudus baru mengingatkan saya. Saya berkhotbah ini pada pagi hari ini, ya. Saya ingatkan dulu kepada saudara. Jangan khotbah ini dipakai sebagai senjata, ya, untuk Anda memanipulasi, Anda minta tolong kepada seseorang, lalu orang itu menolak dan Anda katakan, dengar tuh khotbahnya Pendeta Henry, kasih yang nyata. No, ya, no. Bukan buat senjata, tapi buat apa? Buat kita sendiri masing-masing. Apakah saya sudah mendekati kasih yang Tuhan Yesus ingin saya nyatakan sebagai anak Tuhan? Amin saudara. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala. Kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya Tuhan yang mengasihi kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, seringkali kami salah mengerti kasih-Mu ya Tuhan. Kami hanya sebatas mengertinya secara manusiawi ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami. Semakin lama semakin kami bisa mengasihi seperti yang Kau inginkan. Sehingga dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus sebagai simbol juga daripada kasih-Mu yang nyata. Kiranya Tuhan bukakan hati kami, ampuni kami ya Tuhan kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Sehingga sungguh ya Tuhan kami layak menerima roti dan cawan ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Jemaat terkasih, saya Fania dari ABS News. Berikut warta minggu ini. Persembahan minggu ini diadakan 2 kali, untuk kegiatan rutin gereja dan untuk diakonia.
Jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop yang tersedia, transfer rekening, atau QR Code. Bulan ini GKI Anugerah akan memulai kegerakan 40 hari dalam komunitas atau 40 Days of Community. Halo saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Saya ingin katakan bahwa hidup kita akan terlalu berat untuk dilewati sendirian. Hidup kita juga terlalu membingungkan bila kita melaluinya sendirian. Tetapi hidup kita juga akan lebih indah bila kita menikmatinya tidak sendirian. Saudara bisa lihat bahwa di dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kita akan lebih baik bersama. Better together. Sejak awal memang Allah menciptakan saudara dan saya sebagai makhluk sosial yang perlu terkoneksi satu sama lain. Kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang seperti Allah rancangkan dalam Kristus bila kita tidak hidup dalam komunitas orang percaya. Kita juga tidak akan mengalami pertumbuhan kerohanian dan kelimpahan hidup yang Tuhan Yesus janjikan bila kita tidak hidup dalam sebuah komunitas. Melalui perjalanan bersama dengan saudara-saudara seiman, kita akan bisa bertumbuh bersama. Grow together. Akhirnya, saudara akan mendapatkan tujuan dan makna hidup yang sesungguhnya. Ketika saudara mengabdikan diri saudara untuk mengasihi orang lain dan mengasihi komunitas di sekitar saudara. Bersama-sama, kita bisa membagikan kasih Kristus yang telah tercurah kepada kita. Pertama-tama kepada orang-orang dalam komunitas kita. Dan kemudian berlanjut pada komunitas lain di luar gereja. Dampak yang akan terjadi akan sungguh luar biasa ketika bersama-sama dengan Yesus sendiri kita melayani bersama. Serve together. Marilah saya mengajak kita semua untuk melewati sebuah perjalanan dalam kegerakan 40 hari di dalam komunitas. 40 Day of Community, 40 DOC, yang akan dimulai di pertengahan bulan Oktober ini. Segera daftarkan diri saudara dalam link di bawah ini. Juga bisa melalui hotline GKI Anugerah. Saya percaya ini akan menjadi sebuah perjalanan yang akan mengubahkan hidup saudara. Better together. Grow together, serve together. Tuhan Yesus memberkati. Kids bakal ngadain acara untuk keluarga di GKIA loh. Ayo ikutan! Yang pertama, ada lomba foto Instagram dengan tema Momen Happy-ku bersama keluarga. Dan yang kedua, Anugerah Fashion Week dengan tema Nationality baju daerah menggunakan kertas koran atau daur ulang. Info dan pendaftaran silahkan hubungi hotline GKids di nomor 0896 9782 4678. Kita patut bersyukur bahwa kasus COVID-19 akhir-akhir ini makin hari makin melandai. Dalam melakukan peribadahan, selama ini gereja kita tetap mengutamakan kehati-hatian bagi keamanan jemaat sekalian. Walaupun sudah sejak beberapa bulan lalu pemerintah memperbolehkan kehadiran 100% tanpa jarak pada saat beribadah. Melihat situasi yang makin kondusif, maka terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2022, tanda silang pada tempat duduk di aula kebaktian kita akan dicabut. Artinya, jemaat bebas memilih tempat duduk sebagaimana kita lakukan sebelum masa pandemi. Namun, dengan catatan penting sebagai berikut. Prokes tetap kita jalankan dan patuhi seperti yang kita lakukan selama ini, yaitu pengukuran suhu dan pemakaian masker. Kami tetap menghargai jemaat yang mungkin merasa belum nyaman dengan perubahan peraturan tempat duduk ini. Apabila ada jemaat yang merasa demikian, maka jemaat yang bersangkutan dipersilahkan untuk menaruh sesuatu barang miliknya di samping kiri dan kanan tempat duduknya, agar supaya jemaat lain dapat menempati tempat duduk yang lainnya atau alternatif yang lain. Yaitu jemaat yang bersangkutan bisa pindah dan menempati tempat duduk yang masih kosong.
Demikian agar menjadi perhatian jemaat dan kita dapat menjalankannya dengan penuh sukacita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Andri Gunawan dengan tema The Head I Wear. Mari jemaat sekalian, kita datang beribadah bersama-sama on-site dan jangan lupa ajak keluarga serta saudara seiman untuk beribadah bersama-sama. Sekian Warta Minggu ini, selamat Hari Batik Nasional, Happy Sunday and God bless you. Ya, jemaat sekalian, warta tadi tolong diperhatikan dan diingat. Sekarang kita mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan iman dan keyakinan yang sungguh kita nyatakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berdatang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat sekalian bisa memberikan persembahan melalui kotak yang sudah amplop yang sudah tersedia, dan nanti pulang bisa masukkan ke kotak, atau di depan kursi jemaat sekalian ada QR code, bisa di scan ya. Kemudian juga bisa melalui transfer. Jemaat sekalian, saya rindu kita nyanyikan satu pujian lama untuk mengingat kita bahwa kasih itu tidak abstrak ya. Kita boleh menyatakannya dalam kehidupan kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah, sama-sama bangkit berdiri. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya ya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari itu, untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan,
pakai hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menyatakan kasih-Mu, tidak hanya mengatakan kasih, namun kami bisa menyatakan kasih kami untuk sekitar kami, sehingga terang kasih Tuhan boleh terpancar mulai kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur juga untuk pagi hari ini, untuk persembahan yang boleh kami berikan untuk Tuhan. Tuhan pakai, jadikan semua itu bagian dari pekerjaan Tuhan, untuk bisa melayani jemaat, bisa mengembangkan gereja ini, dan untuk semua pelayanan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur untuk semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Tetap berdiri jemaat sekalian, kita akhiri dengan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat di surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah pandangmu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan sukacita dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Sampai di sini ibadah, Tuhan berkati kita semua. Semakin aku mengenalmu, semakin aku mengerti betapa besarnya kasih-Mu.